Halo, senang sekali bisa kembali lagi nih bareng Anda semua. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang lumayan nyentuh nih. Sebuah cerita, judulnya Bila Lelaki Kehilangan Tulang Rusuk. Ini cerita yang mungkin bakal bikin kita mikir panjang sih setelah dengar. Jadi garis besarnya gini, cerita ini ngikutin perjalanan suami istri. Awalnya tuh cinta manis banget, tapi terus diuji sama kehidupan, ya kan? Muncul konflik, pisah, ujung-ujungnya nyesel banget, tragis gitu. Dan ada metafora tulang rusuk ini yang kuat banget. Nah, tujuan kita sekarang kita mau coba gali lebih dalam lah makna cerita ini. Pesannya apa sih soal cinta, soal komunikasi yang gampang rapuh itu, terus soal kehilangan. Oke deh, yuk kita coba bongkar bareng ya. Yang bikin penasaran dari awal itu, penggunaan metafora tulang rusuk itu loh. Kok bisa ya penulis pakai itu? Terus dari awal yang manis sampai akhir yang tragis, kayaknya bukan kiasan biasa aja ini. Ini dia nih jawaban si lelaki. Kamu tulang rusukku. Wah, poetis banget ya kedengarannya, romantis. Tapi maknanya apa sih sebenarnya menurut cerita ini? Iya, betul. Ini bukan cuma sekedar gombalan manis ya. Yang menarik di sini tuh gimana metafora ini langsung jadi kayak dasar filosofis hubungan mereka gitu. Teksnya kan nyebutin soal kisah Hawa dari tulang rusuk Adam pas tidur itu. Implikasinya jadi berlapis kan? Si lelaki ngelihat si wanita itu bukan cuma pasangan tapi bagian penting dari dirinya yang hilang. Yang dia cari biar utuh lagi, biar rasa sakit atau sepinya hilang gitu. Ini standar cinta yang dalam banget, hampir mistis malah. Iya ya. Dan kayaknya di awal tuh standar itu terpenuhi ya. Ceritanya kan gambarin awal nikah mereka tuh indah banget, manis, penuh tawa. Persis kayak gambaran ideal dua orang yang ngerasa klop banget, saling melengkapi. Seolah pencarian tulang rusuk itu sukses gitu. Ya, fase bulan madu yang digambarkan itu kuat banget memang. Dan ini penting buat kontras nanti sama kejadian selanjutnya. Justru karena awalnya indah banget, pas hubungannya mulai retak, jatuhnya itu jadi lebih nyesek buat pembaca dan pastinya buat si tokoh sendiri. Bener banget. Karena ya kayak di dunia nyata aja, yang indah itu nggak selamanya kalau nggak dijaga. Teksnya lanjut cerita gimana mereka mulai tenggelam. Istilahnya menarik ya tenggelam dalam sibuk sama capeknya hidup sehari-hari. Rutinitas, mulai bosen gitu katanya. Terus kenyataan hidup yang kejam, wah pilihan katanya kuat lagi nih. Mulai ngerusak mimpi-mimpi bahkan cinta mereka. Ini kan transisi pahit yang sering kita dengar atau mungkin alami sendiri ya. Dari yang romantis banget jadi berjuang buat bertahan. Sangat. Ini dinamika yang umum banget terjadi. Tekanan dari luar kerjaan, uang, omongan orang, atau bahkan bosen aja itu bisa nguras energi emosional pasangan. Komunikasi yang tadinya enak jadi susah, gampang salah paham. Romantisme itu butuh usaha loh. Kalau udah capek atau banyak pikiran lain, ya gampang pudar. Nah, cerita ini berhasil banget nangkap proses terkikisnya hubungan itu, pelan-pelan. Dan terkikisnya itu kelihatan dari konflik ya. Mulai sering berantem, makin lama makin panas katanya. Udah nggak manis lagi ngomongnya, pahit. Bukan cuma beda pendapat, tapi udah mulai saling nyakitin. Perhatiin deh cara teksnya gambarin eskalasinya. Bukan tiba-tiba meledak, tapi memburuk pelan-pelan. Realistis banget ini. Seringnya kan pertengkaran gede itu gara-gara numpuknya kecewa-kecewa kecil, komunikasi yang gagal terus-terusan, tiap berantem gak selesai, ninggalin luka kecil, nah luka itu numpuk. Sampai akhirnya, puncaknya nih, pertengkaran hebat, si wanita digambarin sampai lari keluar rumah. Emosi banget. Terus teriak dari seberang jalan, kamu tidak cintakan saya lagi. Wah itu udah kayak ungkapan putus asa campur nuduh gitu ya. Nah, di sini nih titik baliknya, reaksi si lelaki. Katanya dia jadi benci lihat si wanita yang dianggapnya nggak dewasa. Terus pas lagi marah-marahnya itu, spontan dia balas teriak pakai kata-kata yang, aduh nyelekit banget. Saya menyesali perkawinan ini, kamu ternyata bukan tulang rusukku. Wah, kata-kata itu benar-benar pukulan telak. Mengingat seberapa pentingnya metafora tulang rusuk tadi di awal, kalimat ini jadi kayak bom atom emosional gitu. Bilang kamu bukan tulang rusukku, itu sama aja dia narik lagi pengakuan dasarnya. Dia ngingkarin inti hubungan mereka yang dia sendiri definisikan. Ini bukan marah biasa, ini penolakan total. Dan efeknya langsung kerasa, bahkan buat si laki sendiri. Teksnya langsung nambahin, dia nyesel abis ngomong gitu, seperti air yang telah tertumpah tidak mungkin untuk diceduk kembali. Sadar udah ngerusak, tapi telat.
Iya, penyesalan instan itu nunjukin dia tahu banget kata-katanya fatal. Ini jadi pertanyaan penting juga buat kita semua, ya kan? Seberapa sering kita pas marah ngeluarin kata-kata yang kita tahu kelewatan, sepersekian detik kemudian nyesel. Cerita ini negesin banget betapa permanennya luka dari kata-kata yang asal keluar pas emosi. Reaksi si wanita juga nunjukin dalamnya luka itu. Dia diem, kaku, beku gitu, terus balik ke rumah cuma buat beres-beres. Udah bulat keputusannya, pisah. Kata-kata terakhirnya sebelum pergi juga nusuk. Kalau saya bukan tulang rusukmu, biarkan saya pergi. Biarkan kita berpisah dan mencari pasangan sejati masing-masing. Dia kayak nerima gitu aja penolakan lelaki itu. Udah, nggak ada nego lagi. Perhatiin deh, dia ngulang kata-kata si lelaki. Bukan ngebantah, malah dijadiin dasar buat udahan. Ini bisa jadi cara dia jaga diri ya, nutup pintu rapet-rapet abis disakitin atau ya, penerimaan tragis aja atas kenyataan baru itu. Apapun itu, tindakannya tegas. Final. Ceritanya terus lompat. 5 tahun kemudian. Nah, si lelaki ini ternyata belum nikah lagi. Hidup sendiri. Dan diem-diem, dia, cari kabar soal mantan istrinya. Menarik nih, berarti meski udah 5 tahun, ada yang belum selesai buat dia. Info yang didapat mungkin agak pahit ya. Si wanita udah pindah ke luar negeri, sempet nikah lagi sama orang asing, tapi cerai juga. Teksnya bilang si lelaki merasa agak kecewa karena si wanita nggak nungguin dia. Ironis banget ya, padahal siapa coba yang ngucapin kata putus duluan? Nah, kondisi si lelaki setua 5 tahun ini menarik buat dianalisis. Digambarin dia kesepian kan, minum kopi sendirian malam-malam, ngerasa sakit di hati, tapi nggak jelas kenapa. Ini jelas bukan cuma sepi fisik, tapi kosong banget emosinya. Penyesalannya tuh kerasa banget, tersirat gitu. Tapi yang lebih menarik, dia kayak nggak bisa ngaku gitu loh, bahkan mungkin ke diri sendiri. Kalau rasa sakit itu ya kangen sama si wanita. Kenapa ya? Mungkin campur aduk ya, gengsi, rasa bersalah, takut juga ngadepin konsekuensi tindakannya dulu. Jadi nyeselnya ada, tapi nggak bikin dia bertindak buat memperbaiki gitu. Tepat. Ini sering kejadian kan? Nyesel itu bisa jadi emosi pasif, malah bikin gak bisa gerak. Ngaku kangen itu artinya ngakuin kesalahan fatalnya, dan itu butuh rendah hati banget. Yang kayaknya si lelaki belum punya di titik itu. Rasa kecewa karena si wanita nggak nungguin dia itu bisa jadi cuma mekanisme pertahanan ego aja. Lebih gampang kecewa sama orang lain daripada kecewa sama diri sendiri. Sampai akhirnya, takdir atau kebetulan ya, mereka ketemu lagi. Di bandara. Penggambarannya lumayan dramatis, kepisah kaca gitu. Ketemunya singkat, canggung banget rasanya. Banyak yang nggak keucap pasti. Dialognya juga hati-hati banget. Si wanita yang mulai, apa kabar? Terus langsung nanya ke inti masalah lama mereka. Kamu sudah menemui tulang rusukmu yang hilang. Pertanyaan ini bisa macam-macam nadanya ya, penasaran, nyindir, atau ya sekedar nanya fakta aja. Pertanyaan itu emang kunci. Itu nunjukin kalau isu tulang rusuk itu masih nempel juga di pikirannya. Walau udah 5 tahun dan udah nikah lagi. Itu luka bersama mereka. Si lelaki jawab singkat, belum. Terus wanita cerita mau ke New York, balik 2 minggu lagi. Dia bahkan kayak ngasih celah gitu. Kamu tahu nomor telepon saya kan? Tidak ada yang berubah. Kayak buka kemungkinan buat ngobrol lagi nanti. Terus udahan deh, selamat tinggal sama senyum manis dari si wanita. Ada harapan dikit nggak sih di situ? Mungkin ya. Atau bisa jadi cuma basa-basi sopan, tapi buat si lelaki, dan kita juga yang baca, kalimat tidak ada yang berubah, itu bisa jadi signifikan banget. Maksudnya, perasaannya nggak berubah. Atau cuma nomor teleponnya aja. Nah, ambiguitas ini bikin momen itu makin tegang. Tapi harapan sekecil apapun itu, hancur lebur. Seminggu kemudian, lelaki dapat kabar yang bikin syok. Si wanita jadi salah satu korban tragedi WTC di New York 11 September. Pertemuan di bandara itu ternyata beneran jadi perpisahan terakhir mereka. Kalau kita sambungin tragedi dari luar ini sama drama di dalam diri si lelaki, wah dampaknya luar biasa. Teksnya balik lagi ke adegan lelaki minum kopi malam-malam dan kembali merasakan sakit di hatinya. Tapi kali ini sakitnya tuh datang bareng kesadaran penuh yang menghancurkan. Udah nggak bisa nyangka lagi, nggak ada ego lagi. Dia akhirnya paham betul. Rasa sakit yang selama ini ada itu ya karena kehilangan si wanita. Dan kesadaran itu datang bareng pengakuan yang paling pahit ya. Yang itu penting, nunjukin pengakuan penuh kesalahannya.
Akhir cerita ini benar-benar negasin tema finalitas yang kejam. Nggak ada kesempatan kedua. Konsekuensi kata-kata dan tindakan masa lalu itu absolut, nggak bisa diubah. Momen di bandara yang mungkin sempat kasih harapan, sekarang malah jadi sumber penyesalan abadi. Ceritanya nggak berhenti di situ ya. Penulisnya kayak ngasih refleksi atau pesan moral gitu di akhir. Ditekankan soal kecenderungan kita, manusia, mungkin kita semua ya, buat ngelampiasin marah paling besar, disebut 99%, justru ke orang yang paling kita sayang. Seolah orang terdekat itu tempat sampah emosi kita. Dan akibatnya, ya seperti yang digambarin jelas banget di cerita ini, penyesalan sering banget datang telat. Pas kita sadar berharganya sesuatu, seringnya udah hilang atau rusak permanen. Cerita ini jadi peringatan keras banget sih. Pesan ini terus dijabarin jadi nasihat praktis yang relevan banget buat kita. Apa aja tuh poin utamanya? Teksnya ngasih paling nggak 3 nasihat penting yang bisa kita ambil. Pertama, sadari nilai orang yang kita cinta. Jaga mereka baik-baik selagi bisa. Jangan anggap remeh kehadiran mereka. Kedua, ini nih yang paling penting di cerita ini. Mikir sebelum ngomong, apalagi pas lagi emosi, marah gitu. Pikirin dampaknya ke perasaan orang yang kita sayang. Apa puasnya sesaat ngeluarin amarah sebanding sama luka jangka panjangnya? Ketiga lanjutannya, jangan pernah sekali lagi, jangan pernah sengaja ngucapin kata-kata yang kita tahu bakal bikin hancur hati orang yang kita cinta. Risikonya kegedean, kehilangan mereka selamanya. Dan pertanyaan reflektif penutup dari teks itu sendiri kuat banget. Nanya langsung ke kita, ke Anda, apakah kata-kata yang akan dilafazkan sebanding dengan akibat yang akan diterima? Pertanyaan ini mestinya jadi kayak rem darurat mental ya. Tiap kali kita mau meledak pas berantem sama orang tersayang. Jadi setelah dengerin pembahasan ini, apa artinya semua ini buat Anda pribadi? Kalau kita coba rangkum ya, inti dari pembahasan kita soal bila lelaki kehilangan tulang rusuk ini, ada beberapa hal yang menonjol. Pertama, penting banget jaga omongan, apalagi pas marah atau kecewa. Kedua, pentingnya menghargai pasangan dan hubungan kita itu secara aktif, jangan pasif selagi masih ada. Dan ketiga, kenyataan pahit kalau beberapa tindakan dan kata-kata itu akibatnya permanen, bikin nyesel banget dan nggak bisa diperbaiki lagi. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, saya mau ajak Anda merenung sedikit lebih jauh. Terinspirasi dari kekuatan metafora di cerita ini ya. Cerita ini kan dibangun di atas metafora tulang rusuk yang kuat banget, yang bisa mendefinisikan sekaligus menghancurkan hubungan itu. Coba deh, luangin waktu bentar buat mikir. Ada nggak sih metafora, mungkin nggak sejelas tulang rusuk ya, yang Anda pakai, sadar atau nggak sadar, buat gambarin orang-orang penting di hidup Anda? Mungkin jangkar, rumah, cahaya, atau apa gitu. Dan yang lebih penting, gimana metafora itu positif atau negatif, mungkin secara halus ngebentuk cara Anda mandang mereka, interaksi sama mereka, apalagi pas ada konflik. Apa metafora itu nguatin hubungan, atau malah, kayak di cerita ini, bisa jadi senjata yang nyakitin kalau disalahgunain pas lagi sulit? Ini mungkin eksplorasi batin yang menarik buat dicoba. Yuk ya, sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ada pencerahan baru atau paling nggak bahan renungan berharga lah yang bisa Anda bawa dari kisah tragis tapi penuh pelajaran bila lelaki kehilangan tulang rusuk ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya.